Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dia Kurataayun, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran TIK SD. Terima kasih pula kepada teman-teman kelas 5A yang sudah bersedia menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Ayu Solihah dengan NIM 001, Jimas Gusanti dengan NIM 015, Rizky Ayu Nur Fajri dengan NIM 017, Novita Rahmaduyanti NIM 026, Siti Fatimah NIM 027, Shirley Milindasari NIM 032, dan Hovifah Rahmi Hairani dengan NIM 036. Tema yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah memahami media pembelajaran berbasis TIK SD, yang nantinya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran TIK yang sesuai dengan siswa SD, dan aplikasi media pembelajaran TIK SD. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator untuk menjelaskan materinya. Pengertian media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan komponen sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Black dan Horalsen berpendapat, media adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, di mana medium itu merupakan jalan atau alat dengan mana satu pesan berjalan antara komunikator ke komunikan. Jadi, pengertian media pembelajaran itu adalah dapat dikatakan secara singkat sebagai sesuatu yang berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran TIK, yaitu yang pertama Computer Based Training atau CBT, yang merupakan proses pendidikan berbasiskan komputer dengan memanfaatkan media CD-ROM dan disk sebagai media pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu Web Based Training, WBT, atau yang sering didefinisikan dengan e-learning. Dalam metode ini, selain menggunakan komputer sebagai sarana pendidikan, juga menggunakan jaringan internet, sehingga seseorang yang akan belajar dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun selagi terhubung dengan internet. Kemudian yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint, yaitu salah satu program aplikasi yang dirancang khusus untuk membuat presentasi. Kemudian yang keempat, video pembelajaran, media yang menyajikan audio dan visual yang berisikan pesan-pesan pembelajaran, baik berisi mengenai konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Yang kelima yaitu video tutorial, yang merupakan gambaran rangkaian hidup yang ditayangkan oleh seorang pengajar yang berisikan pesan-pesan pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pengajaran kepada peserta didik. Media audio, media yang menggunakan indera pendengaran sebagai perantara dalam menyampaikan isi media, contohnya rekaman suara, radio, dan lain-lain. Yang ketujuh, media visual, media yang menggunakan indera penglihatan sebagai perantara atau dalam menyampaikan isi media, yaitu media grafis. Pada zaman sekarang, media grafis menggunakan teknologi berbasis aplikasi, baik komputer maupun HP. Yang kedelapan, media audio visual, media yang menggunakan indera pada media audio dan media visualnya, video, film, televisi, dan lain-lain. Media audio visual terbagi menjadi dua, yaitu audio visual murni dan audio visual tidak murni. Audio visual murni adalah audio media yang baik unsur gambar maupun suaranya berasal dari satu sumber, misalnya video dokumenter. Audio visual tidak murni, unsur gambar dan suara pada media tersebut tidak berasal dari satu sumber, misalnya slide presentasi yang diberikan suara tambahan. Yang kesembilan yaitu program CAI atau Computer Aided Instruction, penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran. Yang ke-10 yaitu pemrograman simulasi, perangkat lunak komputer yang bertujuan untuk menirukan perilaku sistem nyata tertentu dengan tujuan pelatihan atau hiburan atau permainan. Media pembelajaran TIK yang sesuai dengan siswa SD.
Kriteria media pembelajaran yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran di SD yaitu yang pertama, ramah terhadap anak. Media pembelajaran yang ramah terhadap anak memungkinkan mereka untuk menggunakannya dengan aman. Misalnya, ukurannya besar sehingga mudah untuk diamati. Bahannya yang terbuat dari bahan yang aman dan aspek-aspek lainnya yang aman untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, pesan yang disampaikan jelas dan tidak memunculkan makna ganda. Pesan yang disampaikan melalui media pembelajaran dapat dengan mudah difahami oleh peserta didik, sehingga tidak memunculkan miskonsepsi, miskomunikasi, dan mispersepsi. Yang ketiga, memfasilitasi keragaman gaya belajar peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan harus memungkinkan peserta didik untuk melihat, mendengar, dan beraktivitas fisik lainnya, sehingga dapat memfasilitasi keragaman gaya belajar peserta didik. Yang keempat, dapat memusatkan perhatian peserta didik. Media pembelajaran yang berwarna dan dikemas dengan penampilan yang menarik dapat memusatkan perhatian peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran TIK yang sesuai dengan siswa SD yaitu media video pembelajaran. Media video pembelajaran yaitu media yang menyajikan audio dan visual yang berisikan pesan-pesan pembelajaran, baik berisi mengenai konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Dengan adanya media video pembelajaran, peserta mampu mencapai kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Media video pembelajaran kreatif. Yang pertama yaitu video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. PowerPoint di sini biasanya sudah tersedia di laptop masing-masing guru. Jika biasanya guru menggunakan PowerPoint sebagai salah satu media untuk menyampaikan materi pembelajaran dan media yang digunakan untuk presentasi, PowerPoint juga bisa diubah menjadi video pembelajaran dengan animasi yang terdapat dalam PowerPoint tersebut. Nah, yang kedua yaitu animasi studio. Dengan menggunakan video animasi, materi yang sulit dijelaskan oleh guru secara verbal bisa dijelaskan dengan lugas dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, siswa bisa memutar video tersebut berulang kali. Animasi studio di sini dapat menghasilkan video animasi untuk media pembelajaran, seperti pembelajaran matematika yang membutuhkan banyak objek untuk membantu siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu Powtoon. Aplikasi Powtoon di sini adalah perangkat video animasi berbasis online yang dalam penggunaannya cukup mudah dan dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam memudahkan kegiatan pembelajaran. Powtoon sangat bagus untuk membuat video pembelajaran yang menarik. Powtoon juga memiliki beragam pola untuk membuat video seperti video marketing, video untuk menjelaskan sesuatu, presentasi, dan juga iklan Powtoon ini juga bisa menambahkan fitur gambar, musik, hingga voice over. Aplikasi media pembelajaran TIK SD. Nah, di sini ada hakikat aplikasi pembelajaran berbasis TIK, yang mana pembelajaran berbasis TIK adalah suatu sistem pendidikan di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan berbasis TIK akan mengubah perilaku guru dan peserta didik dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Materi yang selanjutnya yaitu terkait keunggulan pembelajaran berbasis TIK dengan aplikasi komputer. Nah, keunggulannya pertama ini dengan menggunakan aplikasi komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Keunggulan yang kedua yaitu aplikasi komputer berprogram cocok digunakan untuk pembelajaran mandiri. Keunggulan yang ketiga, aplikasi komputer juga mampu menyediakan pembelajaran berupa video yang isinya dapat menggugah perasaan dan sikap dari peserta didik. Jenis-jenis aplikasi pembelajaran TIK. Oke, untuk jenis-jenisnya itu sendiri ada dua, yaitu jenis dari perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, sekarang dibahas perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras yang biasa kita sebut dengan hardware ini merupakan bagian fisik dari komputer, seperti kamera digital, hard disk, kartu memori, speaker, dan lain-lain. Kemudian untuk perangkat lunak itu adalah istilah khusus data yang diformat dan disimpan secara digital. Itu seperti Microsoft Office,
Microsoft PowerPoint, CorelDRAW, dan lain-lain. Jadi, media ini atau aplikasi ini dapat digunakan sebagai pembelajaran yang memberikan edukasi kepada peserta didik. Karakteristik aplikasi pembelajaran tematik yang berbasis TIK. Oke, yang pertama ada penggunaan tetap berpusat pada peserta didik. Kemudian memperkuat pengalaman langsung yang dilakukan peserta didik. Dari sini, dari peserta didik menggunakan pembelajaran tematik yang berbasis TIK dapat menambah pengalaman dan wawasan baru kepada peserta didik sehingga dapat memperkuat pengalamannya. Kemudian, penggunanya tetap mengintegrasikan berbagai materi dari semua mata pembelajaran yang terkait pada tema atau subtema pembelajaran. Jadi, aplikasi pembelajaran tematik berbasis TIK ini dapat digunakan oleh muatan pembelajaran apa saja. Kemudian, memperkuat penyajian konsep dari berbagai materi pembelajaran pada semua mata pembelajaran yang terkait pada tema atau subtema pembelajaran. Kemudian, penggunaannya bersifat fleksibel. Kemudian tetap mempertimbangkan minat dan kebutuhan peserta didik. Jadi, aplikasi pembelajaran tematik berbasis TIK ini dapat dibuat oleh guru yang bervariasi agar peserta didik dapat senang sehingga dapat menambah minat dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, tetap menerapkan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kemudian, penggunanya tetap memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar. Kemudian, berorientasi pada keterampilan hidup peserta didik bukan terhadap materi pembelajaran. Jadi, aplikasi pembelajaran tematik berbasis TIK ini dapat kita orientasikan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, berorientasi pada proses daripada hasil. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan untuk berdiskusi di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.